Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Papandini dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan memenuhi tugas biologi yang digurui oleh Bu Yuyu Yulia. Tahapan transkripsi, di mana mRNA yang ada di nukleus akan keluar menuju sitoplasma. Melalui pori-pori nukleus, hal ini dilakukan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu translasi. Sehingga ada beberapa poin yang harus kita ingat di sini. Pertama, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Yang kedua, yang harus diingat dalam translasi, aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA. Dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, terminasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein, sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start, dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Baiklah, tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon, mulai atau start. Kemudian setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks lansasi dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama engolasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P, yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E, dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap engolasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Maka faktor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs B. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Nah, teman-teman, tujuan dari translasi itu adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Protein hasil translasi ini akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.